Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hamka Alvin Sembroni. Di sini saya akan eh, melakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda di dalam hasil ujian. Baik, langsung saja. Yang pertama, uji validitas. Di sini saya sudah menyiapkan data hasil ujian siswa. Langsung saja kita blok semua hasilnya. Kemudian kita copy. Lalu paste ke SPSS, ke data view-nya. Oke, setelah itu kita klik Analyze. Lalu pilih Correlate. Klik Bivariate. Nah, setelah ini kita blok semua item yang ada di kiri ini. Kemudian kita pindah ke kanan. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya hasil ujian siswa. Dari data ini kita bisa mengetahui korelasi setiap siswa. Signifikannya itu yang ini. Nah, apabila signifikannya itu di bawah 0,5, maka dianggap valid. Sedangkan jika signifikannya di atas 0,5, maka signifikannya itu tidak valid. Kita lihat yang pertama ini, 0,895. Nah, di sini karena di atas 0,5, maka hasilnya tidak valid. Kemudian seterusnya 0,101. Hasilnya valid. 0,091 hasilnya valid. 0,101 signifikannya valid. 0,300 valid. 0,633 signifikannya tidak valid karena di atas 0,5. Kemudian seterusnya 0,279 valid. 0,013 valid. Kemudian 0,766 valid. 0,091 valid. Maka bisa dikatakan seperti itu. Jika signifikannya di bawah 0,5 maka dianggap valid. Bila di atas 0,5 maka signifikannya itu tidak valid. Baik, selanjutnya kita memasuki reliability hasil ujian. Pertama, kita klik Analyze, kemudian kita klik Scale, lalu pilih Reliability Analysis. Di sini, item yang di kiri ini kita blok semua, kemudian kita pindah ke kanan. Nah, setelah itu, item yang nomor 11 kita kembalikan, karena item nomor 11 ini adalah hasil ujian, maka tidak usah diikutkan. Kita kembalikan ke kiri. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasil ujian siswa. Kita juga telah mengetahui korelasi setiap siswa. Signifikannya, kemudian kita lihat di Kronsberg Alpha. Soal bisa dianggap layak untuk diujikan apabila soal variabel itu di atas 0,5 di Kronsberg Alpha-nya. Nah, karena di sini hasil Kronsberg Alpha-nya 0,108, maka soal tersebut tidak dianggap valid karena di bawah 0,5. Selanjutnya yaitu tingkat kesukaran dalam hasil ujian. Yang pertama klik Analyze, klik Deskripsi Statistik, klik Frequency. Kemudian kita blok semua ini, pindah ke kanan.
kecuali yang nomor 1 ini kita kembalikan karena hasilnya tadi tidak valid. Lalu kita scroll ke bawah, yang item nomor 11 juga kita pindahkan ke kiri lagi karena itu adalah hasil ujiannya. Kemudian klik statistik, kemudian centang mean, klik continue, lalu oke. Nah, di sini keluar hasil frekuensinya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jika nilai 0,71 sampai 1, berarti soalnya mudah. Jika nilainya 0,31 sampai 0,70, berarti soalnya sedang. Jika nilainya 0 sampai 0,30, maka soal tersebut bisa dikatakan sukar. Baik, kita lihat yang pertama ini hasilnya 0,76. Maka di sini bisa dikatakan soalnya mudah. Kemudian yang selanjutnya 0,84. Berarti soalnya mudah. Kemudian 0,76. Berarti soalnya mudah. Selanjutnya 0,84. Berarti soalnya mudah. 0,92. Soalnya mudah. 0,76. Berarti soalnya mudah. 0,84. Soalnya mudah. Selanjutnya 0,92. Berarti soalnya mudah. Dan yang terakhir 0,84. Berarti soalnya mudah. Oke, lanjut. Yaitu daya pembeda di dalam hasil ujian. Pertama, klik Analyze, lalu pilih Scale, kemudian klik Reliability Analysis. Pindah semua item dari kiri ke kanan. Kemudian sama kayak yang tadi, item nomor 1 dikembalikan sama item nomor 11. Kita tidak ambil. Kemudian klik Statistik. Kemudian di sini ada item scale, kemudian scale if item deleted. Di bagian deskriptif ini kita centang semua, kemudian klik continue, lalu klik OK. Kita scroll ke bawah. Nah, kita bisa lihat daya pembedanya di total correlation-nya ini, di kolom ini ya, yang kolom ini. Kita jelaskan dulu. Daya pembeda itu ada yang sangat baik, ada yang baik, ada yang cukup, dan ada yang jelek. Apabila nilai itu 0,70 sampai 1, berarti nilai tersebut baik. Apabila 0,40 sampai 0,69, berarti itu baik. Jika nilainya 0,20 sampai 0,39, berarti nilainya cukup. Kemudian 0,00 sampai 0,19 berarti jelek. Nah, kita lihat di bagian sini 0,21 berarti nilainya cukup. Kalau nilainya cukup bisa diperbaiki dan bisa juga digunakan karena nilainya sudah cukup. Kemudian selanjutnya 0,260 berarti nilainya cukup. 0,213 nilainya cukup. 0,68 berarti nilai itu jelek. Kemudian 0,300 berarti itu nilainya cukup. Kemudian 0,101 berarti nilainya jelek. 0,477 berarti nilainya baik. Kemudian 0,87 berarti nilai itu baik. 0,260 berarti itu nilainya cukup. Selanjutnya kita ke hasil uji normalitas dalam nilai siswa. Di sini ada hasil pretest dan hasil post-test nilai siswa. Pertama-tama kita copy dulu
hasil pretest dan posttestnya. Oke, kita paste di SPSS-nya. Nah, di sini sudah ada ya nilainya. Kemudian klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistik, kemudian klik Explore. Nah, item yang di kiri kita blok semua, kemudian pindah ke Dependent List. Kemudian klik Plots. Kemudian kita centang yang Normality Plot with Stats. Kemudian klik Continue, lalu OK. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada kolom Test of Normality. Di sini ada dua kolom ya. Yang kiri, kolom yang ini yang kanan. Nah, kolom yang kiri ini apabila siswa lebih daripada 20 orang. Kemudian yang kanan, kolom yang kanan, apabila siswa kurang dari 20 orang. Maka signifikannya, apabila signifikan itu lebih dari 0,06, maka dianggap normal. Jika kurang dari 0,06, maka tidak normal atau tidak signifikan. Nah, karena saya tadi berjumlah ada 15 orang, ya, nilainya ada 15 siswa, maka kita akan menggunakan yang kolom kanan, karena kolom kanan berisi untuk untuk kurang dari 20 siswa. Kita lihat signifikannya. Di sini tertulis 0,023. K hasilnya tidak normal. Kemudian yang selanjutnya juga 0,007, nilainya kurang dari 0,6, maka hasilnya tidak normal atau tidak signifikan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu uji homogenitas dari ujian siswa. Di sini saya sudah menyiapkan, sini datanya ada hasil, dan ada kelas 1 mewakilkan untuk kelas A, terus 2 untuk mewakilkan kelas B. Oke, langkah pertama kita menuju ke variable view. Nah, kemudian variabel 1 kita ganti menjadi kelompok. Desimalnya kita ganti 0. Lalu kolom value-nya kita ganti. Value yang pertama kita ganti labelnya ke kelas A. Kita add. Kemudian value yang kedua kita ganti label ke kelas B. Kita add, lalu klik OK. Kemudian variabel kedua kita ganti ke score. Desimalnya juga ganti ke 0. Langkah selanjutnya, klik Analyze, kemudian klik Compare Means, lalu pilih yang One Way ANOVA. Nah, yang kelompok kita pindahkan ke faktor. Kemudian yang score kita pindahkan ke Dependent List. Setelah itu, klik tombol Option. Nah, kita centang yang Descriptive dan Homogeneity of Variance Test. Klik Continue, lalu OK. Nah, kita bisa lihat uji homogeneity, menentukan nilai itu terpenuhi atau tidak, melihat daripada kolom test of homogeneity of variance. Nah, apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka asumsi daripada uji homogenitas sudah terpenuhi. Nah, kita lihat signifikannya
di sini 0,179. Maka bisa dikatakan tes uji homogenitasnya sudah terpenuhi karena lebih dari 0,05. Lanjut yang terakhir yaitu uji regresi di dalam penilaian siswa. Uji regresi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen prestasinya, di mana mengetahui variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen itu minat dan motivasi. Untuk mengetahuinya, maka yang pertama, sebelumnya, sorry, ini saya sudah menyiapkannya ada dengan motivasi, minat, dan prestasi ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita masuk ke SPSS. Kita sudah memasuki ke SPSS, kemudian kita ke variabel view. Kita tulis di sini motivasi. Kemudian bawahnya kita tulis minat. Kemudian bawahnya lagi kita tulis prestasi. Nah, setelah selesai, desimalnya ini kita nolkan semua ya. Nolkan semua. Kemudian ke measure ini kita ganti scale semua. Oke, sudah. Kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah tersedia ya, ada kolom untuk motivasi, minat, dan prestasi. Kemudian kita kembali ke datanya tadi. Ini motivasi, minat, prestasi kita copy. Oke, kita paste ke sini ya. Nah, sudah sesuai ya tadi motivasi, minat, prestasi. Kemudian kita ke analyze, pilih regression, kemudian pilih linear. Nah, yang motivasi dan minat kita pindah ke independen. Motivasi, minat, dan yang prestasi di dependen. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah tertera ada variabel entered, removed, kemudian ada model summary, kemudian ada ANOVA. Di model summary itu, di sini ada R square dan R. Nah, di sini R square itu yang didapatkan dari pengkuadratan 0,839 koefisien tersebut. Maka R square itu untuk mendapatkan presentasi, maka 0,839 pengkuadratannya yaitu pengkuadratan dari 0,916. Kemudian hasilnya yaitu 839. Maka untuk mendapatkan presentasi 0,839 itu dikali 100%, hasilnya 83,9%. Nah, dari 100% itu dikurangi 83,9%, maka hasilnya 16,1%. Jadi persentase dari 16,61% ini bahwa pengaruhnya itu lain atau aspek lain didapat dari luar, bukan dari minat atau dari motivasi. Itu daripada R square model summary-nya. Kemudian kita lanjut ke ANOVA. Nah, ini bagaimana ANOVA atau kata uji F. Nah, di sini untuk mencari signifikannya, kriteria atau patokannya itu 0,05. Nah, patokannya adalah 0,05. Jika kurang dari 0,05, maka signifikannya variabel independennya itu mempunyai signifikan terhadap variabel dependen atau variabel prestasi. Kita lihat signifikannya di sini 0,000. Maka di sini kurang dari 0,5, 0,05.
maka signifikan variabel independen mempunyai signifikan terhadap variabel dependen atau prestasi. Selesai itu daripada kolom ANOVA. Ya, koefisien di sini itu kita lihat dari uji T, mencari uji P. Kriterianya itu 0,05. Jika kurang dari 0,5, maka signifikan atau akan mempunyai pengaruh, dan itu juga sebaliknya. Jadi motivasi itu signifikannya 0,395. Berarti hasilnya lebih dari 0,05. Maka dikatakan motivasi itu tertolak, atau bisa dikatakan pengaruh motivasi terhadap prestasinya itu sedikit atau sangat kecil. Untuk variabel minat, signifikannya kurang dari 0,05. Di sini 0,006, maka kurang dari 0,5. Maka variabel minat mempunyai pengaruh dalam variabel prestasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.